Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik belajar bahasa itu perlu. Selamat mendengarkan. Aku pas kuliah hukum, ini ada mata pelajaran bahasa hukum. Itu. Ya Allah, aku ora paham. Nah itu B, ngomong sedikit ya. Ini semampu-mampunya aku menggunakan bahasa Indonesia. Contoh ya, ini bahasa Indonesia weh. Begitu bicara perjanjian kerjasama, dokumen legal, ndasku ngeluh. Iya. Sungguh. Gue nganti ono mata kuliah itu weh, bahasa hukum. Aku bilang, what the fuck, ini kelas apa? Tapi kok SKS-nya banyak, ya udah masuk aja. Dan di situ aku baru tahu, Andre. Di situ aku baru tahu bahwa bahasa yang sudah aku gunakan dari semenjak kecil pun masih bisa dipermainkan dengan berbagai teknik. Contoh kalimat. Ya, aku tak kasih contoh kalimat. Siapa ya? X melakukan sebuah perbuatan. Lalu dia tertangkap polisi lalu beritanya di koran kayak gini. X yang kemarin menyiram air keras ke muka si Uun, ya kan, bisa dihukum bisa dihukum setahun. Semua orang ribut bilang, apa nih orang nyiram sampai orangnya terluka kok cuma dapat hukuman setahun. Mereka nggak perhatikan dalam bahasa hukum itu ada namanya bahasa hukum, tadi aku bilang kalimatnya bisa dihukum setahun. Jadi penggunaan kata bisa aja dalam hukum itu sudah mencerminkan multitafsir. Dia bisa memang hanya dihukum setahun, bisa juga dihukum lebih dari setahun, bisa juga nggak dihukum, bisa juga hukumannya bukan bentuk penjara atau hukuman fisik. Kontra ya, saya mau menjelaskan bahwa saya mau kontra bahasannya meripaku penghubung dewe. Di kontrak itu ada pasal bernama definisi. Harusnya ya, tiap kontrak itu ada definisi, dan itulah kenapa aku biar ngeyel banget menerapkan definisi. Pihak satu nesopok, pihak duanya apa, benda yang dimaksud acara itu apa, semua harus dijabarkan dengan jelas. Karena apa? Bisa mudah sekali kita mempermainkan satu definisi menjadi definisi lainnya. Katakanlah misalnya dia nggak menjelaskan arti kata acara, ya kan? Lalu acaranya rugi besar. Lalu dia mau bikin acara lagi, kita yang kena harus mengganti rugi semuanya itu. Seperti itu. Itu adalah baru dari bahasa hukum. Belum lagi bahasa gawe undang-undang. Wah, ilah kayak. Ini akeh banget. Nah, itu hanya bahasa Indonesia loh. Itu masih bahasa Indonesia loh. Tapi bahasa Indonesia saja bisa dieksplorasi sedemikian rupa. Nah, bayangkan kalau masalahnya. Nek menurut aku piye mau? Ya bener sih, bahasa hukum ini kudu dipetani, benar-benar harus dipahami per kata ya, nah aku bilang. Karena jelimet itu jadi kesannya gampang miss gitu loh. Betul ya, butuh inilah. Kalau aku bilang bahasa hukum itu emang butuh satu spesialisasi atau fokus lagi gitu. Misalnya kita memang mau mendalami itu, ya paling nggak kita meluangkan waktu lebih memang untuk ben mudeng untuk bagian-bagian bahasa hukum mana yang harus kita cermati betul-betul. Ini sebetulnya gimana ya? Nanti aku coba sedikit elaborate ya. Ini terkait sama beberapa hal yang sering sekali terjadi dan sering sekali menimbulkan kekecewaan. Tapi aku mungkin sedikit mundur tadi. Kalau aku tadi bilang penggunaan bahasa terutama di CV ya mau ya, apa jenenge, lowongan pekerjaan, atau kalau Gabi tadi cerita bahwa itu mencerminkan ketelitian seseorang, ya kan, menunjukkan nih orang ini punya attention to detail yang sedemikian dalam sehingga ketika diberi kepercayaan untuk menjalankan fungsi atau pekerjaan harusnya dia teliti ya, nggak ada kesalahan. Nah, menurut akeh dhewe piye? Apakah memang bahasa itu sepenting itu gitu atau enggak? Itu hanya berlaku untuk pekerjaan tertentu? Nah, aku tetap penting sih, karena memang ya misalnya ngelamar kerja kan kita belum kenal juga sama dia gitu. Kalau kita
dari sisi perusahaan gitu. Iya. Cara mengenali kan banyak banyak apa ya, nggak cuma dari interview kan. Misalnya bahasa tubuh, terus cara menjawab dan segala macamnya, termasuk bahasa sih kalau aku. Iya. Paling enggak misalnya gini ya, oke lah, mungkin yang bahasa yang baku banget itu mungkin memang nggak semua orang bisa menjangkau ya, dalam artian sinaone iki ribet ngono. Oke. Tapi kan akan kelihatan ketika orang ngelamar kerja itu bahasanya asal sama yang bahasanya berusaha untuk ini ya, untuk rapi gitu. Dari bahasanya, dari susunan katanya, terus kayak tipe-tipenya itu kan, karena bahasa itu lebih banyak secara verbal, jadi kadang-kadang ketika itu kan banyak salah. Misalnya jagalah kebersihan, ke spasi bersihan. Bersihan ini yang di Ya. kalau kayak gitu kan sebenarnya bisa di ini diantisipasi lah, belajar Betul. dikit gitu. Betul. Nah, kalau aku bilang bahwa mungkin bagi sebagian orang ki nek wis sinau bahasa ki rada jelimet, anggap ae ngono ya. Bagiku yang pertama itu adalah setiap usaha atau effort itu perlu diapresiasi, dan orang yang tidak mau melakukan effort, nggak mau meluangkan waktu untuk itu, ya kita ajak supaya dia mau lah, atau kita ece aja. Kalau nggak kita ejek aja juga nggak apa-apa. Ngawur. Iya. Jadi maksudnya gini loh, maksudnya begini, kalau zaman dulu kita belum terlalu terbiasa dengan internet, kita tergantung dengan buku-buku literatur yang ada di perpustakaan, mungkin kita agak kesulitan lah mempelajari bahasa. Tapi lihat kondisi sekarang ya, paling mudah itu orang bisa dapat belajar bahasa dari misalnya YouTube, atau install aplikasi belajar bahasa di HP misalnya. Beberapa dari mereka gratis bahkan, atau mungkin ngambil kursus prakerja juga bisa. Artinya banyak jalan menuju Roma gitu loh. Jauh lebih banyak daripada tahun 90-an gitu, zaman kita masih kecil gitu. Jadi walaupun memang kelihatannya susah, kelihatannya ya, tapi sebenarnya jalannya untuk supaya membuat pelajaran itu lebih gampang itu banyak, nek ngaranku gitu. Orang serepot biar gitu lah. Tidak, bahkan ini kita bicara pragmatis loh ini. Kalau kita mau ngelamar pekerjaan, masa kita nggak bisa niru CV yang benar? Masa kita nirunya CV yang salah? Itu sepragmatis itu gitu loh. Maksudnya untuk melamar pekerjaan itu, bahkan kalau tidak bisa membuat struktur yang benar itu sayang ya. Nek lengoneke ngece kok rasane ra tega ngono kan, tapi sayang gitu. Sayang dia. Tega wae lho ngece. Nah, aku tega wae. Bosomu bosok. Iya Tapi- sih. Tapi tak salah sebentar. Andre sama Kai. Ada yang mungkin kamu pasti udah pernah tahu ini. Tapi kemampuan berbahasa atau kemampuan linguistik itu kan salah satu kecerdasan juga yang nggak terukur dengan angka. Oke. Jadi satu dari beberapa ya, selain kecerdasan estetika, kecerdasan melodi, kecerdasan logika, lalu ada kecerdasan linguistik. Ini salah satu yang menurutku menjadi faktor utama kenapa CV orang itu berakhir seperti itu. Soalnya nih, sama seperti matematika, rumus matematika, menggunakan bahasa itu juga ada rumus yang secara universal ditaati. Dan orang-orang yang punya kesadaran atau kemampuan linguistik, kecerdasan linguistik lebih tinggi akan lebih aware, lebih mudah mengingatnya, lalu untuk mereproduksikannya kembali. Menyampaikannya Sedangkan lagi. mereka gitu yang terbiasa, misalnya bahasa kira penting kok, aku tak ngerti liane wae, atau mungkin mereka nggak punya kecerdasan dalam bahasa, itu mereka tentu akan menghasilkan CV yang berbeda. Itu juga yang
menyebabkan kenapa seorang bisa lebih mudah menjelaskan sesuatu dibanding orang lain. Iya, iya. Oke. Nah, aku sih itu juga faktor yang berperan kalau menurutku seperti itu. Oke, ini kalau aku bilang sih berarti ketika teman-teman misalnya belajar bahasa dan menguasainya, itu berarti memang menunjukkan teman-teman itu cerdas ya, terutama memiliki kecerdasan linguistik gitu ya, Be, ya. Iya, serius. Saya sedangkan hanya menghafalkan vocabulary aja perlu effort loh untuk menghafalkan kata-katanya. Sesuatu yang tidak biasa diucapkan sama diri kita. Iya. Kayak gitu aja. Kalau di ini ya, di bahasa Inggris itu ada yang namanya spelling bee atau kompetisi mengeja. Itu bisa ada pertarungan, itu kompetisinya bahkan skala global pun ada gitu ya. Sayangnya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa atau bahasa daerah sayang sekali belum ada yang serius. Mungkin ada tapi cuman skala regional gitu ya. Tapi spelling bee ini menunjukkan bahwa memang disitulah kecerdasan linguistik terutama di bahasa Inggris ini banyak diuji misalnya gitu. Akhiran T dan akhiran D. Muridku ini pengalaman muridku melu spelling bee ya tingkat kuliah dia kecilnya di Australia, lalu kemudian sekolah di Indonesia. Bahasa Inggrisnya masih lancar, logatnya Australia banget. Terus spelling bee tingkat kuliah dia confident pasti bakal menang. Di ronde kedua deh kalah mergo ra iso mengeja kata amendment. Iya, dalam bahasa Inggris amendment deh Iya. Jadi kalau aku sendiri mau mengencourage ya atau mengajak teman-teman belajar bahasa itu seru gitu ya. Nah, betul. Oke lah, kita mungkin sedikit move ke bahasa yang bukan bahasa ibu, ya toh. Anggap aja bahasa ibu kita bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Jawa ya kita orang Jawa, mungkin orang Jawa Barat, orang Banten mungkin mereka bahasa Sunda. Karena Sunda pun juga ada beberapa variannya juga. Begitu juga Kalimantan, begitu juga Sulawesi dan seterusnya. Nah, ini juga menarik loh. Artinya belajar bahasa yang di luar bahasa ibu. Ya anggap aja kita belajar bahasa asing ya. Bahasa asing sebenarnya terserah siapa aja ya. Kalau ada yang prefer, saya lebih suka bahasa Inggris misalnya, oke. Bahasa Mandarin ya silahkan gitu ya. Bahasa Rusia, bahasa Italia, bahasa Prancis misalnya gitu ya. Nah, B, menurutmu B, sebenarnya kita itu penting nggak sih belajar bahasa asing ya, terutama bahasa luar negeri itu penting nggak sih? Kalau udah zaman sekarang itu ultra penting. Oke. Udah zaman sekarang. Karena apa? Dulu pergaulan global itu masih luas banget. Maksudnya sekarang makin menyempit. Sekarang yang namanya orang tinggal di Yakut, kita tinggal buka di YouTube atau di Facebook aja kita bisa nyampe ke sana. Kita mau lihat seperti apa sih ibu kota Uzbekistan, Almaty, kita tinggal buka, kita bisa lihat gambar-gambarnya. Nah, istilahnya apa yang tadinya sangat luas, apa tadinya sangat susah dijangkau, sekarang sangat mudah terjangkau. Sekarang semua orang pegang komputer di tangannya ya, handphone. Jadi apapun yang mau dicari itu udah tinggal cari aja. Apalagi kemungkinan untuk bekerja sama antar negara, ya kan? Siapa sih di Indonesia ini yang nggak mau kerja sama vendor asing? Loh, kalau mereka yang anti asing loh. Ayo, mereka yang anti asing oleh dana sekolah asing yang satunya. Nah, iyalah. Ayo. Mereka yang anti A pasti. Mereka yang anti A itu dibanding sama yang B, mau yakin sambal geledek sambal telur terus pasti bandingnya. Dan itu dari negara yang bermasalah sama yang dikatainnya kayak negara XXX kayak beraliran komunis kayak padahal jajalannya kapitalis pendanaan gitu kan. Jadi gini kayak ngomong terus kayak komunis ya, besok pas pemilu aku menang. Ya nggak on. It's a conflict of interest. Dan dan bahasa percaya atau tidak itu membantu kita untuk survive ketika ada conflict of interest. Kenapa? Karena kita jadi bisa punya third opinion. Gak cuma first, second opinion, kita punya third opinion.
kalau kita mengetahui bahasa lain. Oke. Nek menurut Ake ya, menurutmu Kai, bahasa Apa? asing ki ya nek bahasa asing pasti udah pernah kenal ya, maksudnya secara penggunaannya, terus apa istilahnya, literatur yang dipelajari atau yang kita tonton, yang kita dengerin kan awakmu ya wis sering lah pasti. Yes. Pertanyaannya Gimana? begini, kalau misalnya tadi Gabe bilang bahwa belajar bahasa asing itu ultra penting, bagaimana mengajak atau membentuk satu lingkup ngajak ngomong loh, atau ngajak berbahasa itu gitu. Memasyarakatkan. Ya kalau memasyarakatkan kita terlalu apa ya, terlalu jargon ngono kali ya. Enggak, maksudnya Jargon pos jargon wars. Kan ini kan poinnya begini loh, nek wis sinau bahasa ya, anggap aja bahasa, jargonan waktu. anggap aja bahasa Inggris nih ya, kita belajar bahasa Inggris ya, tapi nek ra praktek kan ya luntur tuh ya. Oh iya jelas. Nah ya itu, nek menurutmu Kai, bagaimana kamu sendiri bisa membentuk satu lingkungan sehingga dirimu sendiri tuh nek bahasa asing itu selalu terpapar lah minimal ya. Kalau nggak tiap hari ngobrol sama orang asing kan minimal terpapar kan, entah Yes. baca atau dengerin atau nonton. Nah, aku karena kebiasaan dari kecil suka bahasa Inggris ya. Jadi lebih ke baca juga kan banyak kan materi-materi bahasa Inggris juga kan. Simpelnya hal paling simpel adalah settingan HP itu juga selalu bahasa Inggris lah. Itu yang paling basic dulu. Soalnya Sekali diubah di bahasa Indonesia aku bingung. waduh. Tapi dari situ juga jadi kebiasaan, misalnya ya apalah, internet yang ada di tangan itu kan kita nggak selalu juga aksesnya cuma ke bahasa Indonesia kan. Misalnya kita cari materi di tentang apa gitu kan juga nggak selalu ada akses bahasa Indonesianya. Jadi cenderung malah buat aku lebih menarik sih belajar bahasa Inggris dengan terpapar harian yang mau nggak mau lah istilahnya. Oke, berarti awak mungkin iso menikmati belajar bahasa itu karena ya emang menyenangkan ya, ada elemen-elemen menyenangkan yang kamu nikmati setiap hari lah, sehingga yo belajar bahasa itu jadi effortless kan, nggak kayak dipaksa gitu loh. Yes. Masih kok masih ingat nggak, nek aku sendiri sih salah satu unsur terpenting itu adalah game. Yes, itu juga benar. Game pertama adalah insert coin. Soalnya mining dingdongan. Kan dingdongan rano bahasa Indonesia, bahasa Inggris kabeh. Karena one up, aku ngerti one up yang mau satu naik. Oh, satu up. One up. Satu up. Zaman cilik macamnya satu up. Satu up. Apakah harus terkumpul pitu itu juga oleh minuman serasa Sprite? Seven up. Seven up, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up, kan? Nah, kalau aku gini, ini menarik juga ya, ini pertanyaannya ya. Andre kan istilahnya pengen caranya untuk melestarikan kan, konservasi apa yang sudah pernah kita pelajari, atau dengan cara membentuk environment, lingkungan yang mendukung kita untuk melatihnya secara terus-menerus kan, konstan itu kan. Benar. Ya seperti aku bilang tadi, satu, pilihlah temanmu, carilah tempat. Sekarang ya dengan luasnya internet, kamu bisa cari grup. Ayo berarti grup bahasa Inggris. Aku ada kok pernah join sebuah grup di mana berarti bahasa Inggris. Kamu bahasa lain, ada grup polyglot, ada grup diskusi bahasa yang Spanyol, Portugis, Jepang, Perancis, semuanya ada.
tinggal kita aja masuk, perkenalkan diri dan melatih. Sama kayak sepeda lah, kalau nggak pernah digowes yuk tiba terus numpak sepeda gitu. Mau nggak mau kita harus mencari teman gowes juga kan, biar Betul, apa yang kita betul. lakukan tuh fun. Nah, kalau kita nggak menemukan itu di lingkup kita, ya wes, ojo nduk terus, kowe ajar bahasa iki, men kowe iso ngobrol karo aku. No, kita nggak bisa mengubah orang, ubahlah diri kita aja gitu. Kita yang cari. Kayak aku punya grup di mana aku bisa tetap ngomong bahasa Belanda, tapi kan aku nggak maksa kalian berdua untuk ikut ngomong bahasa company itu. Seperti itu. Paling kita ngomong bahasa kayak emoji. Tapi kan itu sesuatu yang kita semua seneng, atau kayak langsung. Jadi ya seperti itu sih. Kalau memang ingin melestarikannya lewat pertemanan, lewat cara sendiri pun aku ada, Andre. Aku kan kalau misalkan aku nggak mau kemampuan, katakanlah aku bisa bahasa Jerman ya, aku nggak mau bahasa Jermanku hilang. Aku nggak cuma nonton film atau pergi ke grup, aku ngobrol sama diriku sendiri. Dibilang orang gila ya rapopo. Orang gila juga udah banyak yang bisa naik pansos kok. Apa namanya? Ngobrol pakai bahasa Jerman sama diriku sendiri. Misalnya nanya ya, misalnya selamat pagi, gimana hari ini? Wah, cuacanya panas. Yeah. Mau kemana? Mau ke kantor dulu, habis itu nanti pergi ngambil. Gitu. Aku ngelatih tanya jawab pada diriku sendiri, dan itu manjur. Setiap kali aku dapat pertanyaan, jawaban yang aku latih itu keluar terus, dan polanya sama. Salah Dan satu iya, ya salah satu trik ini klasik trik ya. Klasik trik dalam belajar bahasa itu adalah ngomong di depan cermin. Ya ini sebenarnya juga berlaku juga untuk speech ya, untuk public speaking juga sama. Tapi poinnya adalah semakin kita punya sarana untuk berlatih itu harusnya semakin tajam ya, semakin bernas, semakin jitu, ngomongnya semakin bagus gitu ya, semakin lancar. Nah, harusnya nggak ada excuse ya untuk teman-teman zaman sekarang itu, wah aku nggak ada teman yang bisa bahasa ini gitu ya, misalnya pengen belajar bahasa pengen belajar bahasa Spanyol misalnya, atau Portugis misalnya, atau belajar bahasa apa ya? Swahili, tipikal ya. bahasa Ngolsa. Enggak, kalau misalnya teman-teman tertarik pengen mendalami Vladimir Putin ya tentu kan kalian harus belajar bahasa Rusia dengan baik dan benar, karena kalau enggak kalian nggak akan diapresiasi gitu kan. Ya carilah referensi di YouTube misalnya, di aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa, serta latihannya itu tadi, latihan wae sak goblokmu. Bahkan kadang-kadang yang lucu begini nek menurutku ya, lucu tapi realita. Aku jadi ingat Rich Brian. Bener. Rich Brian itu bukan apa-apa di awalnya. Dia bahkan gak iso basa Inggris asine iki. Ambiar. Bener lah. Bener kok. Tapi dia tuh insist belajar bahasa Inggris, belajar dan sotoy dalam arti mencoba mempraktekkan gitu ya, bikin apa namanya, lirik atau kata-kata gitu ya, atau humming atau pokoknya ngoceh wae lah. Saya ya lanyah toh nyatanya saya gitu tadi ya lah Rich Brian ngono kan. Itu menurutku apa ya? Menurutku brilian sih, bahwa bahasa itu tidak dimonopoli oleh kalangan apa sing pinter loh. Bahasa itu tidak hanya milik orang-orang yang cerdas, bawaan cerdas dari kecil, enggak, semua orang bisa kalau memang mau dan niat dan tekun, kan, tekun dan teliti dan menikmatinya, Andre. Exactly. Aku tak salah sebentar, aku mau pamer nih, karena gini kan dari tadi aku bilang bahwa kondisikan dirimu ya kan. Kalau kamu nggak bisa membuat teman-teman, ya buatlah lingkup sendiri. Aku sekarang sedang belajar bahasa Rusia. Oke. Ini menarik. Aku sekarang sedang belajar bahasa Rusia. Ini secara praktek udah 2 mingguku ya.
2 mingguku belajar bahasa Rusia. Dan tak kasih lihat nih mitraku. Ayan, sini. Mas. Sini. Oke. Seperti yang ku bilang, ciptakan lingkupmu sendiri untuk belajar bahasa. Oke. Mas Geren, bahasa Rusia ya Mas Geren ya? Iya. Oke. Gji moi koska, apa artinya? Gimana kucing tuh? Wah, Gji moi dom. Gimana rumahku? Eto bagage. Itu Itu koska. itu kucing. Mena zavut Geren. Namaku Geren. Oke. Spasiba. Spasiba. Terima kasih. Sama-sama. Wih, Dre. Oke, menarik. terdengar sangat menyenangkan deh. Kalau nggak ada teman yang kebetulan Geren senang ketika aku belajar bahasa Rusia. Apa tuh Pak? Dia bilang, aku mau dong belajar bahasa Rusia. Ya udah, ayo kita belajar bareng-bareng. Pakai aplikasi seperti yang kamu bilang tadi di handphone. Karena konsepnya game, seperti yang tadi juga kamu sampaikan, kita berdua menikmatinya. Anak itu nyerap sendiri. Benar sih. Aku setuju itu. Seperti itu aja. Seru Asik banget. toh? Ayo. Jadi nggak ada alasan ya untuk nggak belajar bahasa. Selama Nggak ada. kalian bisa, yang kalian butuhkan adalah niat aja, niat dan ketekunan. Betul. Tuh. Satu-satunya yang nanti jadi hambatan itu cuma satu. Hambatannya adalah kalian bosan. Tapi begini, kalau kalian bosan belajar bahasa, itu mungkin karena kamu nggak pernah nemu temen ngobrol atau kamu nggak pernah menemukan topik yang seru menggunakan bahasa itu. Iya, lebih ke topik ya. Balik lagi tadi lebih seperti aku bilang, konteks itu sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya orang disodorin dengan formula atau rumus secara terus-menerus, jenuh pasti ya. Dengan struktur yang sempurna terus pasti jenuh. Tapi kalau menemukan konteks, itu akan jadi suatu hal yang berbeda. Gameplaynya akan sangat jauh berbeda. Jadi bayangkan aja seandainya misalnya Gabi dan Karen udah bisa diskusi dengan seru, sesimpel kayak misalnya direkam dan dinaikkan ke Instagram misalnya, semua orang juga domblong tuh omongan, padahal itu sebenarnya sesuatu hal yang biasa. Karena apa? Kalian cuman misalnya mengulang atau menirukan bahasa percakapan yang simple dan sehari-hari aja kan. Tapi karena ada konteks ya, kalian sebagai bapak dan anak gitu ya, jadi seolah-olah kalian punya dunia kalian sendiri, padahal sebenarnya biasa baik. Itulah serunya belajar bahasa ya. Dan semua orang juga bisa melakukannya. Betul. Gue seneng belajar bahasa Jepang karena gue seneng musik Jepang dan gue seneng nonton serial drama Jepang. Betul. Ya kan, ketika kamu ketemu sama temen yang sama-sama senang dengan hal itu, kamu kan juga akan mulai menggunakan keluar kata-kata itu, bahasa itu, lalu kamu melatih menggunakannya dalam konteks. Kayak sekarang lah, orang-orang pada seneng K-pop, manggil opa, Hyung, ya kan, Uni. Kita zaman dulu udah pakai itu buat bercanda-bercandaan, tapi zaman sekarang ternyata itu jadi sesuatu yang umum, banyak digunakan. Iya kan, nah, kita zaman dulu buat bercanda, tapi itu cukup membuat aku bahwa orang-orang sudah mulai belajar untuk menggunakan bahasa Korea dalam konteksnya. And that is good, bagus gitu loh. Walaupun kesana ikut melu-melu tapi nggak apa-apa. Semuanya juga berawal dari ikut-ikut, coba kan. Gitu aja. Iya, nggak ada yang salah sih kalau menurutku untuk belajar bahasa. Misalnya sekarang yang lagi ngangkat banget memang K-pop misalnya, karena mereka sebagai medium yang membawa bahasa Korea, ya berarti semakin banyak orang yang mau belajar bahasa Korea kan. Dan demikian juga bahasa Indonesia aku pikir, karena aku ngelihat beberapa orang asing yang meluangkan waktu menjadi konten creator menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Jawa juga ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, segala macam. Itu ya lagi-lagi itu mengubah gameplay tadi loh, yang tadinya bahasa ini dianggap bahasa secondary karena dia dikonotasikan sebagai bahasa daerah gitu ya, yang enggak lagi menjadi bahasa yang seru untuk diikuti karena orang-orang itu pun mau belajar gitu. Iya, bahasa Indonesia contohnya ya, kalau aku lihat fenomena ini,
ini kan sparklernya kan Barack Obama. Obama yang diceritakan pernah tinggal di Indonesia, dia masih bisa ngomong bahasa Indonesia. Ketika dia ngomong bahasa Indonesia di internet, orang Indonesia yang nonton ribuan jutaan berkali-kali diklik. Sama juga kalau misalkan ada bule tiba-tiba ngomong halo, apa kabar gitu, yang nonton pasti banyak dan itu bagus buat trafficnya, bagus buat apa namanya YouTube-nya kan. Kalau si Thor ngomong halo selamat pagi, jangan lupa nonton Thor Ragnarok, itu aja yang nonton jutaan. Padahal kita semua lupa fakta bahwa Thor ki domah nang Bali. Chris Hemsworth ki wong Australia. Iya. Bentahun ping pindho apa ping telu dhek ning Bali, domah ning Bali. Dan mesti wis tau tuku kelopon Bali ya toh. Iya. Berapa satu kelapa kan? Kalau Dan dia pernah belajar itu di sekolah. betul. Kalau Chris Hemsworth itu memang waktu wawancara pernah cerita di Australia itu ada satu kelas atau opsi lah, kamu mau belajar bahasa Indonesia apa enggak, itu mereka ditawarkan dan Chris ini juga ngambil gitu, jadi sedikit banyak tahu lah ya. Tapi ya si itu juga siapa Homelander itu loh, Anthony Starr si non The Boys aja juga kayak kan. Tapi tiba-tiba begitu dia ngomong selamat siang gitu, wah langsung yang pertama juta. Nggak apa-apa kalau aku menarik. Aku melihatnya bahwa kita menjadi ini membuat apa ya, inklusif ya, bahasa kita menjadi bahasa yang inklusif dan membangun sebuah egalitarian gitu loh di bahasa. Jadi aku juga menolak menganggap bahwa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu lebih unggul daripada bahasa daerah. Aku tidak sependapat gitu ya. Dan begitu juga logat ya, aku sengaja mempertahankan logat Jawaku di pergaulan Jakarta juga karena itu adalah identitas. Maksudnya kalau misalnya aku paksakan menggunakan gaya mereka aneh, dan aku juga nggak merasa itu diriku sendiri gitu ya. Dan untuk apa? Karena ketika aku ngobrol juga dengan teman-teman yang di luar negeri yang berbahasa asing, aksen mereka amat sangat kental gitu. Orang Perancis dan orang Jerman ngomong bahasa Inggris itu gayanya beda banget, tapi sama-sama kita bisa appreciate gitu ya, sama-sama bisa ngobrol. Dan nggak perlu kita istilahnya ece-ecenan bahasa Inggris semua enggak gitu kan. Orang kok wani po ngece karo Ken buat karena bahasa Inggris semua elek Pak, wani pokoke. Nek wong kene karo Yuki Sanada wani pokoke. Wong kene wani. Soalnya main nang keyboard. Karo Jean-Claude Van Damme bahasa Inggris semua elek wani ra ngomong. Nah. Ini ngomongnya ngarep ra ini ya. Iya, nah pada depan rano sing wani ya. Dikremus untukmu. Jadi kalau aku sendiri ya mau pengen cerita ke teman-teman bahwa bahasa itu pada dasarnya sama dalam arti tidak ada perbedaan kasta lah dalam bahasa ya. Teman-teman mau belajar bahasa Indonesia secara mendalam atau bahasa daerah ataupun bahasa Inggris, bahasa lain, bahasa asing pun semua punya manfaatnya gitu ya, punya faedahnya. Jadi nggak perlu pasti ada nggak perlu beda-bedain, dan begitu juga nggak perlu nyinyir juga bagi teman-teman yang punya kemampuan berbahasa asing yang lebih. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, mungkin minder atau merasa ini kok orang ini kok ngomongnya bahasa Inggris melulu, padahal di mall misalnya, padahal di warung warteg. Kalau bagiku sekarang aku udah nggak merasa heran ya, karena teman-teman yang masih sekolah sekarang udah diwajibkan bahasa Inggris di bahasa pengantarnya. Jadi ya wajar dong kalau mereka ngobrol di luar sekolahnya menggunakan bahasa Inggris pun juga bagiku nggak ada hal yang aneh gitu ya. Tapi mungkin ya teman-teman yang lain yang belum terbiasa merasa agak kaget mungkin ya. Iya. Aku dulu dibully deh karena kayak gitu. Oh iya? Di sekolah jadi aku tuh kebetulan punya temennya tuh pindahan dari Australia. Dia belum bisa bahasa Indonesia gitu kan. Terus selama dia di sekolah ya tak bantu. Yeah. Oh ini kalau mau kesini gini, kamu gimana pelajarannya? Pertanyaanku sih Mas, gimana bisa ikuti nggak pelajarannya? Ada keluhan apa? Kayak mau kemana, pengen makan apa, ini udah pernah makan soto belum? Tapi ketika aku ngomong pakai bahasa Inggris ya kan, misalnya aku tanya, hey, have you already have your lunch? Yang bilang langsung sering banget. Itu langsung mentang-mentang pintar bahasa Inggris gitu kan. Fast forward 20 tahun kemudian mereka mendaftar di kelas TOEFL.
Enggak, aku pocket mau bayangke yo. Oh, ada ya yang berani ngebully Gabe. Ono kan sepatu biasa. Tunggu, aku punya satu pertanyaan B. Itu ketika mereka daftar gitu kamu balas gitu. Maaf ya. Aku pengen balas tapi tak pikir orang salah. Aku dalam apa ya jenenge ya, nanti banget aku gak masalah. Childish lah ya, itu childish ya ngene ya. Iya. Aku tahu mereka memang childish gitu. Aku udah bilang gak apa-apa, tunggu aja double dari sekarang. I have my payback later. Gitu. Tunggu aja nanti kalian pemohon daftar les TOEFL tempatmu berapa ya? Daftar IELTS berapa ya? Aku disuruh kantorku untuk belajar TOEFL ya, biar bisa naik jabatan. Untung kowe deh. Nek kuwi aku tak elengke mereka. Kowe kan elingan gak 20 tahun kepungkur. Kadang ya pengen tak raupe ngono kuwi tapi yo. Tak apa-apa lah, mereka beralih ke vendor lain atau. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.